Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita lanjut hadis tentang kezoliman, halaman 153. Hadis 204 apa 205? 204. Kemarin tentang kezoliman pada hari kiamat. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dengan perbuatan zalim karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Terus hadis 204. Monggo Bang Hasid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-204. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syai al-jalhai minasyatil kornai. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat itu pasti akan dikembalikan semua hak kepada yang berhak, sehingga kambing yang tidak bertanduk karena ditanduk oleh kambing yang lain diberi hak untuk membalas kepada kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim nomor 2582. Penjelasan hadis ini sebagai dalil bahwa seluruh hewan itu akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak, mulai dari binatang melata hingga semua makhluk hidup yang memiliki ruh, karena setiap suatu hal sudah dituliskan bahwa bahkan sampai kelakuan hewan, serangga, semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Baik, kita lihat hadis tentang masalah kezaliman. Hadis 204. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyati al-jalhai minasyatil kornai. Rawahu Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh nantinya akan ditunaikan hak, dikembalikan hak, digugat, dituntut nanti pada hari kiamat, sampai ada kambing jalha itulah korna laha, ada kambing yang tidak bertanduk, itu nanti dituntut oleh yang dituntut membalas kepada kambing yang bertanduk. Jadi tadi ada kambing yang tidak bertanduk, karena ditanduk kambing yang lain diberi hak untuk membalas kepada kambing yang bertanduk. Kambing saja saling memberi balasan. Berikut balasan. Tukar buku. Kenapa? Ini yang punya aku ini. Oh. Situ ada istilah yuqada hatta yuqada. Yuqada di sini maksudnya dituntut kisos. Ya, dituntut kisos.
Apa kisos? Kalau dalam syariat ada yang bunuh orang maka dibalas bunuh. Maka ini kalau tanduk ya dia tanduk kambing, berarti nanti dia balas lagi nanti pada hari kiamat seperti itu pula. Nah, faedah dari hadis ini tentang kambing dulu. Hadis ini jadi dalil tegas kalau hewan ternak dikumpulkan pada hari kiamat sebagaimana manusia dikumpulkan. Jadi nanti hewan ternak dikumpulkan pada hari kiamat dan dikembalikan sebagaimana manusia dikumpulkan dan dikembalikan. Walaupun nanti ada pembahasan para ulama, hewan ini nanti jadinya apa? Yang jelas kan tidak kena hisab, iya kan? Iya. Tidak kena hisab seperti manusia. Manusia kan dihisab, nanti ditampakkan amalnya, disodorkan catatan amalnya. Ini catatanmu. Ya, ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima di sisi kirinya dari punggung belakangnya. Kalau hewan nggak seperti ini. Namun yang jelas kita berdasarkan hadis ini kita simpulkan hewan ternak seperti kambing itu nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, dikembalikan pada hari kiamat. Sebagaimana manusia juga demikian. Kemudian faedah yang kedua, hari kiamat itu benar-benar adil. Pada hari kiamat itu benar-benar datang keadilan. Karena sampai pun hewan ternak dituntut kisos. Karena meskipun hewan ternak dituntut kisos, padahal hewan ternak itu bukan mukallaf loh. Apa mukallaf? Dibebani syariat. Ya, hewan ternak itu bukan mukallaf Bapak Ibu. Dia tidak dibebani syariat. Namun tetap kalau ada kesalahan kayak gini, ada yang hewannya itu tanduknya patah gara-gara hewan yang lain, nah dituntut nanti pada hari kiamat. Saking benar-benar adil, datang keadilan itu pada hari kiamat. Nggak mungkin ada yang dizolimi, nggak ada. Yang nggak, ya dia nggak perbuat, nggak mungkin ketika itu dicatat, nggak mungkin. Pasti itu dengan hukum yang sangat adil. Terus faedah yang ketiga, wajib mengembalikan hak pada yang punya. Wajib mengembalikan hak pada yang punya. Contoh hak bagaimana di sini, Pak? Contoh hak itu seperti apa? Minjam. Minjam apa? Minjam duit. Apalagi? Minjam barang. Apalagi? Ngambil barang orang nggak bayar. Ya. Jajan nggak bro? Jajan ngapusi. Bilangnya ngambil gorengan 2, ternyata ambil 5. Sudah tua baru ingat, waduh, dulu ini simbah-simbah aku ngapusi ya neng sekolahan. Ngomong 2, ambilnya sudah 5 dia. Dituntut nanti pada hari kiamat. Ya. Solusinya gimana kalau untuk menyelesaikan masalah ini? Wah, ini kalau masih hidup dan diketahui yang tadi kita zolimi, berarti minta maaf.
minta halalnya. Kalau dituntut kembalikan barangnya atau kembalikan uangnya, berarti dikembalikan. Berarti kalau dituntut nanti gorengannya tadi berapa, berarti 3 tadi kan ngapusi kan, berarti rugi 3. Tuntut suruh kembalikan, ya kembalikan. Namun kalau yang punya gorengan tadi, waduh Le, saya sudah tahu dulu kamu nakal kok, sudah saya maafkan, oh selesai berarti. Karena sudah dimaafkan. Kalau belum selesai masih dituntut, berarti dibayar. Karena pada hari kiamat nanti dituntut. Kalau utang tadi, utang gimana utang? Dilunasi, masih hidup dilunasi. Kalau orangnya tahu, oh ini rumahnya di sini, saya tahu dia masih tinggal di situ, dia masih ada, itu masih hidup, bayar langsung ke dia. Kalau dia sudah pergi gimana? Atau sudah meninggal dunia? Kasih ahli waris, belum sedekah, kasih ahli waris dulu. Ahli warisnya ada, oh itu rumahnya masih ada di situ. Datang ke ahli warisnya, beritahu, dulu saya punya uang tuh sekian, utang pada dia, ini uangnya. Maaf saya baru kembalikan saat ini, baru ingat. Namun kalau tidak diketahui lagi ahli warisnya, apa yang dilakukan? Disodakohkan atas nama orang yang meninggal dunia tadi, karena itu uangnya. Namun kalau utangnya pada orang kafir gimana? Kalau tadi kan yang muslim, disodakohkan atas nama dia, boleh kan? Nah sekarang kalau yang meninggal orang kafir gimana? Nah tadi tetap jadi utang, berarti kasih ke ahli warisnya. Kalau enggak bisa disedekahkan atas nama dirinya, kan nggak bisa, wong kafir kok. Maka yang ada cuma cuci harta, serahkan pada fasilitas umum atau kepada orang miskin yang lain. Kalau tidak diketahui keluarganya itu siapa. Yang jelas nanti pada hari kiamat sampai hewan saja dituntut, maka manusia juga demikian adanya. Kita disuruh kembalikan hak orang yang punya. Kembalikan hak tadi. Kalau enggak, ini kaitannya dengan kehormatan, minta maaf. Kalau itu kaitan dengan harta, berarti dikembalikan. Terus faedah yang berikutnya lagi, cara menagih hak pada hari kiamat adalah kebaikan orang yang menzolimi akan diambil, kebaikan orang yang menzolimi akan diambil, lalu diserahkan kepada orang yang dizolimi. Kalau nanti belum lunas juga, maka tadi dosa-dosa yang zolim dipindahkan ke dia. Jadi tadi kan kebaikannya ditransfer, kebaikannya sudah habis. Berarti orang yang dizolimi dosanya ditransfer ke dia. Berarti jadi bangkrut, minus. Karena tidak lagi ada kebaikan, tidak lagi ada amalan kebaikan. Terus faedah yang berikutnya lagi, hak-hak manusia tidaklah dimaafkan sampai ditunaikan pada yang punya. Hak-hak manusia tidaklah dimaafkan sampai ditunaikan pada yang punya. Utang ini belum dimaafkan sampai utang ini dilunasi oleh yang berutang, dia bayarnya.
baru dianggap selesai. Barang tadi yang masih punya orang dia ambil gitu, maka dia kembalikan dulu. Nah, baru bisa selesai. Nah, itu tentang kesoliman di sini. Tadi satu pelajaran tadi yang sebenarnya tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu tadi yang berpindahnya pahala tadi itu loh. Ini kita akan lihat dalam hadis orang yang muflis. Ini pokoknya untuk zolim secara umum. Ya, zolim secara umum, orang yang zolim secara umum pokoknya dia akan memindahkan kebaikannya pada orang yang dizolimi. Termasuk kaitannya dengan harta, termasuk kaitannya dengan darah, termasuk kaitannya dengan kehormatan. Kehormatan contohnya apa? Ghibah, memfitnah. Maka kaidah tadi berlaku itu. Orang yang zolim, yang menzolimi ini, ya kebaikannya ditransfer pada orang yang dizolimi. Kalau ini sudah habis, berarti apa yang jadi? Dosanya orang yang dizolimi dipindahkan pada orang yang menzolimi. Nah, itu hadis 204. Baca lagi hadis 205. Hadis ke-205. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qol kunna natahaddatsu an hajjatil wada wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina al-hurina wa nadri ma hajjatul wada hatta hamidallaha ya, hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi summa zakarul masih dajjal fa'at naba fi dzikrihi wa qala ma ba'asallahu min bani min nabiyyin illa andaru ummatahu annadaru nuhu wa nabiyuna min ba'di wa innahu in yakhruju fikum fama khafiya alaikum min sa'nihi falaysa yakhfa alaikum inna rabbukum laysa bi'awara wa innahu a'waru ainil yumna ka'anna ainahu ainabatun tafiyatun ala innallaha harrama alaikum dimakum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hada wa fi baladikum hada wa fi syarikum hada ala hal balagtu qalu na'am qala Allahumma ashhad salasan wailakum waihakum unduru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rawahul Bukhari wa rawahul Muslim ba'dahu. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah memperbincangkan haji wada, sedangkan ketika itu Nabi SAW berada di antara kami. Kami belum tahu apakah sebenarnya haji wada itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memuji dan menyanjung Allah serta menceritakan tentang Al-Masih Dajjal sambil memperpanjang ceritanya. Beliau bersabda,
tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan yang peringatkan umatnya tentang Dajjal. Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya, demikian pula dengan nabi sesudahnya. Ketika Dajjal keluar di tengah-tengah kalian, maka apapun sifat yang disembunyikannya niscaya terungkap bagi kalian. Sesungguhnya Rohmu tidaklah buta mata sebelah, tetapi Dajjal matanya buta sebelah kanan, seperti buah anggur. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah dan hartamu sebagaimana haramnya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Para sahabat menjawab, ya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Berhati-hatilah dan ingatlah, jangan kalian kembali kafir sepeninggalku ketika salah seorang di antara kalian membunuh yang lain. Hadis riwayat Bukhari 4402 sampai 4403 dan Muslim seperti itu. 119 120. Imam Muslim juga meriwayatkan sebagiannya. Hadis ini menjelaskan agar kita berhati-hati dari Dajjal, bahwa Dajjal akan keluar di akhir zaman dan ia akan menetap di bumi selama 40 hari. Akan tetapi hari pertamanya seperti 1 tahun, yakni 12 bulan. Hari keduanya seperti 1 bulan, dan hari ketiga seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari-hari biasanya, seminggu 7 hari dan 1 bulan 30 hari. Begitulah yang dikabarkan Rasulullah yang mulia. Lihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami pernah memperbincangkan haji wada. Haji wada itu haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Catat, tahun 10 Hijriah. Berarti tahun depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kenapa disebut haji wada? Karena itulah masa Rasulullah SAW perpisahan dengan para sahabatnya, haji terakhir. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang haji wada ini, la alqaukum ba'da 'ami hada. Boleh jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Berarti ini haji terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi Al-Masih disebut Al-Masih, Dajjal itu disebut Al-Masih. Summa dzakara Al-Masih ad-Dajjal. Sama seperti kita baca juga dalam tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Al-Masih Dajjal. Al-Masih itu artinya mamsuhul aini, matanya itu diusap. Alias apa? Buta sebelah. Alias buta sebelah. Nah, nanti kita sambil lihat ciri-ciri Dajjal lanjut di sini. Fa'atanaba fi dzikrihi. Sambil memperpanjang ceritanya terus beliau bersabda. Berarti ciri-ciri yang pertama Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan ia memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Berarti maksud Dajjal yang pertama, catatan tentang Dajjal yang pertama, setiap nabi memperingatkan akan datangnya Dajjal. Setiap nabi memperingatkan adanya Dajjal.
Terus yang kedua, Nabi Nuh juga sudah mengingatkan Dajjal. Yang ketiga, Dajjal itu buta sebelah. Buta sebelah berarti matanya berapa? Dua. Masa buta sebelah matanya satu? Sudah dibilang sebelah kok. Maka sebagian orang yang mengklaim itu kalau tanda mata itu jadi simbol, itu simbol Dajjal, itu mboh, itu dapat dari mana orang ini nih? Film, dari film. Ya kebanyakan nonton film itu. Kan yang dulu yang protes yang masjid di Bandung itu loh, yang diprotes gara-gara di bagian kiblatnya ada satu mata itu kan. Orang kan bisa terka-terka ini mata apa, kan dia nggak sengaja buat juga gitu kan, bukan maksudkan juga simbol apa begitu kan, bukan. Makanya debat dengan Gubernur Pak Ridwan Kamil itu. Pak Ridwan Kamil sudah jelaskan ilmiah banget. Orang yang protes ini nggak ilmiah, cuma menang takbir saja sama jamaah. Ya, Pak Ridwan Kamil sudah jelaskan ilmiah itu. Wong pinter kok, sekolah, arsitek handal, mesinnya bagus-bagus. Dia itu bukan mau bangun itu mau nyerupai Dajjal simbolnya gitu, enggak. Dituduh macam-macam itu. Ya, itu juga karena sebab Pak Ridwan pro sana waktu pemilu sih. Jadi punya diserang-serang juga. Enggak ada itu simbol-simbol Dajjal itu mata satu itu enggak ada. Akhirnya dibawa lagi nanti simbol mata ini, polisi Saudi itu simbol polisinya itu mata satu loh itu. Dibilang lagi simbol Dajjal, memang orang Saudi Arabia ini polisinya pengikut Dajjal juga. Ya Allah, kayak gitu aja Dajjal lagi. Apa-apa kalau ada ketemu lagi di Jeddah mata satu lagi, wah itu lihat kan simbol Dajjal kan, sudah saya bilang. Ada di YouTube itu banyak gitu. Nanti saya mau bahas Dajjal ini hari Rabu besok nih di Raos Jogja. Raos Jogja. Besok Rabu pagi jam 8. Jalan Paris. Terbuka umum, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti dibagi buku gratis tentang akhir zaman. Hah? Yang nggak datang nggak apa-apa kok. Muat. Kalau nggak go klosoh gitu loh pak. Jadi sambil dengar gitu. Ini saya bahas besok Rabu insya Allah. Belum tak tulis lengkap ini. Ya, nanti ada buku gratis prediksi akhir zaman. Bisa download juga di internet buku itu. Tapi saya belum bahas di buku itu tentang Dajjal. Dajjal masih ada, saya sendirikan. Sudah berapa ciri-ciri itu? 3. Coba satu apa tadi? Setiap nabi akan mengingatkan tentang Dajjal. Terus 2, Nabi Nuh juga mengingatkan tentang Dajjal. Terus 3, Dajjal itu buta sebelah. Terus 4, Dajjal matanya buta sebelah kanan. Pak Bu, kalau sudah bilang buta itu, ini bukan ya, Dajjal itu bukan simbol dari orang Yahudi, bukan. Dajjal itu benar ini manusia itu. Nggak boleh bilang Dajjal itu Amerika itu Dajjal semua. Bukan, ini nyata nanti Dajjal itu wujudnya yang manusia, ada matanya, ada buta sebelah. Yang buta tadi sebelah mana? Kanan. Nah, benar kayak gitu. Jadi nyata wujudnya. Jangan nanti samakan dengan negara-negara tertentu gitu loh. Ini makhluk. Kalau sandarkan ke nyatakan negara tertentu, ini jadi nafikan ini nanti hadis ini. Dajjal tetap muncul. Bentuknya, fisiknya sudah ada, Nabi sudah kabarkan jauh-jauh hari. Terus tadi ciri-cirinya lagi nih. Tetapi Dajjal matanya buta sebelah kanan seperti buah anggur. Ya, butanya itu seperti buah anggur itu, seperti kayak ada buah anggur di situ tuh.
Nah, di sini tidak disebutkan lagi. Di antara ciri-cirinya lagi, di tengah dahinya itu ada tulisan kafir. Hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Kan kalau bilang ini orang Amerika kan nggak bisa ini. Itu om negara Amerika itu nggak bisa. Ini nyata di tengah-tengah dahinya itu tulisannya apa? Kafir. Di tengah dua matanya itu ada tulisan kafir. Cuma dibaca oleh orang beriman. Itu ciri-ciri Dajjal itu. Nah, kaitannya tentang zalim apa? Kalimat selanjutnya Nabi ingatkan ya, setelah menyebutkan tentang Dajjal, kata sungguhnya Allah telah mengharamkan harta, mengharamkan darah dan hartamu sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Para sahabat menjawab, iya. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah saksikanlah, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Lalu Nabi ingatkan, berhati-hatilah dan ingatlah jangan kalian kembali kafir sepeninggalku ketika salah seorang di antara kalian membunuh yang lain. Nah, sekarang faedah hadis. Di antara pembesar orang mujrim itu orang rusak adalah Dajjal. Di antara pembesar atau pimpinan orang mujrim itu rusak adalah Dajjal. Makanya para nabi semuanya mengingatkan Dajjal. Karena diingatkan sesuatu yang bahaya yang akan muncul. Padahal mungkin dari zamannya Nabi Nuh itu masih jauh kan Dajjal. Dajjal itu paling dekat dengan masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yang kedua, orang mujrim tadi butuh diingatkan. Orang mujrim tadi butuh diingatkan oleh para ulama. Berarti Dajjal tadi itu butuh diingatkan. Maka sejak masa Nabi Nuh sudah diingatkan tentang Dajjal. Bahkan Nabi SAW di sini ciri-cirikan Dajjal itu gimana sih Dajjal itu bentuknya. Terus faedah yang keberapa? 4. Dajjal yang ketiga, Dajjal punya ciri-ciri atau sifat-sifat khusus. Dajjal itu punya sifat-sifat khusus yang cuma diketahui orang beriman. Kok diberikan ciri-ciri tertentu? Oh, biar orang tahu kan. Oh, ini orang yang ngaji, ini enggak ngaji. Oh, ini orang beriman, ini enggak beriman. Orang beriman bisa lihat, orang enggak beriman enggak bisa lihat. Orang beriman tahu ini. Oh, saya sudah ngaji nih, saya tahu itu Dajjal kok itu. Persis banget seperti Nabi bilang. Yang orang enggak berilmu, orang enggak ngaji, orang enggak beriman, oh enggak tahu ciri-ciri kayak gitu. Oh, ini apa ya dia itu? Siapa ya dia ya? Sehingga Nabi SAW sebutkan tanda-tandanya biar nanti dibedakan antara orang beriman dan orang kafir, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji, terbedakan gara-gara Dajjal.
Ya, Dajjal itu punya kedatangannya itu nanti membedakan orang nanti itu. Maupun dia bawa dampak jelek, namun dari sisi orang beriman jadi tahu, ini Dajjal nih. Maka terbedakan dia dengan orang kafir. Kemudian faedah yang berikutnya juga, kita mesti waspada dari fitnah Dajjal dengan mengetahui ciri-cirinya. Juga faedah yang berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang pada umatnya. Karena beliau mengingatkan bahaya Dajjal. Namun yang diingatkan Nabi SAW itu global umum. Gak terlalu rinci-rinci detail gitu, enggak sebutkan nanti Dajjal keluar tanggal berapa, tahun berapa, enggak kasih tahu nanti tempatnya itu di mana persisnya gitu. Itu nanti keluar dari sana itu segitiga Bermuda itu nanti. Nggak ada Rasul kasih tahu kayak gitu. Cuma di YouTube zaman sekarang aja, zaman now. Itu anak-anak milenial loh. Nanti sampai sebut nanti kendaraan Dajjal itu UFO. Ngawur tenan. Itu kalau nggak nonton film, nonton apa coba lihat. Ini kan masalah goib kok sampai UFO. Nabi pernah sebut UFO. Tahu Pak UFO Pak Nasir? Hah? UFO aja orang ngerti kok Pak Nasir, coba lihat. Generasi lawas orang paham. UFO itu ya nonton Star Trek gitu ya, gitu itu baru. Iya. Ini aja gak tahu tuh, coba lihat. Orang belakangan Pak itu bilang kendaraan Dajjal itu UFO. Koyo piringan gitu terbang di luar angkasa, itu cuma ada di dunia film aja Pak. Ini orang nonton, alhamdulillah orang nonton. Jadi itu kendaraan Dajjal coba. Coba logikanya gimana jalannya itu, bilang itu kendaraan Dajjal. Ngawur tenan kan itu. Sudah langgar aturan ini, Nabi nggak pernah sebut. Zaman sekarang dan itu cuma ada di Indonesia, coba lihat itu. Nggak pernah itu ulama Saudi itu bahas kendaraan Dajjal UFO itu, nggak ada orang Saudi itu kayak gitu. Ulama-ulama kaliber, ulama-ulama besar itu nggak ada bahas kayak gitu. Cuma negeri kita aja itu keluar di YouTube itu orang dengar di mana-mana, bahkan masuk di rating tertinggi lagi, coba lihat. Cuma ada di sini aja. Negeri kita aja bicara kayak gitu, bicara lantang kayak gitu. Itu kalau di Saudi bicara kayak gitu, wah sudah ditangkap tuh kayak gitu tuh, ngawur ini orang mana ini kayak gini. Kalau di kita biarin aja. Nanti kalau ditangkap paling, maaf saya itu dapatnya dari medsos, wah ngelabui lagi, mengelak lagi, nggak benar. Ya, jadi tadi ciri-cirinya sudah dijelaskan Nabi ya. Nabi itu jelaskan ini. Tanda beliau sayang pada umatnya. Nanti kalau Dajjal itu keluar tuh ciri-cirinya kayak gini loh. Waspada kalian. Berarti Nabi SAW menyayangi umatnya, biar tahu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Kita mesti yakini Dajjal punya mata. Namun matanya apa? Buta sebelah. Namun kalau di sini disebutkan, ya di sini ya, oleh Syekh Salim bin Al-Awar itu yang maksudnya adalah ainun wahid faqat. Dia punya satu mata saja. Nah, kelemahan Dajjal berarti. Jadi tadi kalau istilah kita tadi dua, kalau di sini Syekh katakan itu satu mata dia. Cuma satu.
Nah, membedakan dengan Allah gimana? Allah itu punya 2 mata, ya. Sedangkan Dajjal kelemahannya cuma 1. Nah, untuk menetapkan ya mata bagi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Berarti faedah yang berikutnya lagi, kita tetapkan mata bagi Allah namun tidak sama dengan makhluk. Nah, karena Dajjal fitnahnya begitu besar, apa caranya untuk melindungi dari fitnah Dajjal? 1, melindungi diri dari fitnah Dajjal. 1, memiliki iman yang kuat. Iman akidah nggak kuat, wah nggak mungkin selamat dari Dajjal itu. Apalagi kalau nggak ngaji. Siap-siap jadi pengikut Dajjal. Iya, apalagi orang ngaji. Dajjal tuh keliling semua tempat tuh kecuali Mekah dan Madinah. Mau ke gunung kek, mau ke dekat pinggir pantai kek, kena semua Dajjal itu. Ya bisa menyelamatkan cuma iman aja Pak Bu, nggak ada yang lain lagi. Akidah yang kuat, iman yang kuat, iman yang benar. Dia yakin Dajjal itu nanti akan muncul, dia tahu ini bahaya begitu besar. Nah, dia belajar itu, punya akidah tentang ini. Nah, Dajjal akan sulit dekati dia kalau dia punya akidah yang kuat. Nanti ada ceritanya sendiri tentang Dajjal ini. Ada seorang pemuda itu bisa selamat dari Dajjal karena dia punya iman kuat, dia tahu itu Dajjal itu. Terus yang kedua, yang bisa menyelamatkan lagi dari Dajjal caranya adalah membaca doa, meminta perlindungan dari Dajjal. Meminta perlindungan dari Dajjal, seperti ketika tahiyat akhir menjelang salam, ya, bacanya meminta perlindungan dari 4 hal. Wa min fitnatil masihid Dajjal, yang pada potongan ini. Terus langkah yang ketiga, hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Afdolnya ya seluruh Al-Kahfi. Kalau bisa nggak hafal saja, pahami. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Tadi disebutkan tentang janganlah kalian kembali kafir. Ini tentang masalah membunuh. Berarti dilarang kita membunuh, dan membunuh merupakan perbuatan orang kafir. Berarti kita niru perbuatan orang kafir. Dan membunuh termasuk perbuatan orang kafir. Berarti kalau orang muslim lakukan berarti niru orang kafir. Apakah kafir? Tidak. Namun dia niru perbuatan orang kafir. Karena tidak bisa dikatakan kafir gara-gara bunuh saja, nggak bisa. Yang jelas dosa besar. Yang jelas ini dosa besar. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Harta, kehormatan, darah seorang muslim haram, artinya terjaga. Harta, kehormatan, darah seorang muslim itu terjaga. Berarti harta muslim tidak boleh diambil gitu saja, kecuali dengan izinnya. Dirampas nggak boleh. Kehormatannya juga demikian, diinjak-injak, digibain, difitnah nggak boleh. Jelek-jelekan dia nggak boleh. Sama juga darahnya dibunuh nggak boleh.
haram, terjaga. Sampai ada sebab. Sebabnya apa? Hartanya diambil karena utangnya banyak, dirampas hartanya untuk nyaur utang. Hakim nanti putuskan seperti itu misalnya. Kehormatan berarti digibahin misalnya. Gibah di lain waktu boleh, ketika urgen, penting supaya menjauhkan orang dari sifat jeleknya. Misalnya dia punya utang, nggak pernah nyaur-nyaur, padahal beli motor terus, beli HP terus, jadi uang utang. Tapi ketika ditagih nggak mau bayar, nah dia pinjam ke orang lain lagi. Orang lain yang kita tahu mau dipinjamin uang lagi, dia mau pinjam uang dari orang itu, kita ingatkan, Pak, saya ini sudah dibohongin loh. Ada 10 teman saya juga sama. Nah berarti kita jatuhkan kehormatannya itu. Namun ghibah yang boleh, karena untuk memperingatkan ya kejelekan orang. Sama, kita lagi jelaskan pemahaman sesat. Ya, person orangnya kita nggak bahas pemahamannya. Atau kita tunjukkan orang ini bahaya nih, pemahamannya ini nggak benar nih. Boleh. Terus faedah yang lainnya lagi. Allah memiliki hari, bulan, tempat tertentu yang diagungkan atau disucikan. Allah memiliki hari, bulan atau tempat tertentu yang diagungkan atau disucikan. Misalnya hari Arafah, hari Idul Adha, bulan Zulhijjah, tempat tanah suci. Kemudian tadi disebutkan juga tentang syariat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bawa sudah sempurna. Berarti faedah yang bisa kita ambil, ajaran Rasul dari Allah sudah sempurna. Ajaran Rasul dari Allah sudah sempurna, tidak ada kesamaran sedikit pun. Tidak ada kesamaran sedikit pun. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sebagian maksiat kadang disebut kufur. Sebagian maksiat kadang disebut kufur. Dan maksiat ini masuk dalam dosa besar. Dan maksiat ini masuk dalam dosa besar atau disebut kufur amali. Atau disebut kufur amali. Wallahu a'lam. Baik, selesai sampai di situ. Untuk pekan depan karena ada daurah di DS, ini diliburkan dulu. Hari Senin daurah. Daurahnya 4 hari 23 sampai 26 dengan Ustadz Aris Munandar. Baik, ada pertanyaan silakan. Sampai hadis 205 ya. Nanti pengumuman kajiannya nanti menyusul. Ada lagi pertanyaan? Dajjal keluarnya kapan? Hah? Dajjal keluarnya kapan? Al-Kahfinya bacanya kapan? Surat Al-Kahfi baca kapan? bacanya malam Jumat kali hari Jumat. Antara dua waktu itu. Yang rutin baca Al-Kahfi kan? Malam Jumat sama hari Jumat. Lebih afdol baca Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat dibandingkan baca surat Yasin. Karena kalau Al-Kahfi hadisnya sahih, Yasin dhaif.
Apa perbedaan Al-Masih pada Dajjal, Al-Masih pada Nabi Isa? Al-Masih pada Dajjal al-mamsuhul aini, matanya itu terusap, berarti buta. Kalau Al-Masih pada Nabi Isa, ya, berarti dia bisa menyembuhkan dengan izin Allah orang-orang sakit dengan usapannya saja. Mamsuh Al-Masih di sini maksudnya mengusap, ya. Maka ada sesuatu yang mengusap, ada yang diusap. Berarti Nabi Isa itu mengusap dengan pengobatannya itu dengan cara mengusap dengan izin Allah. Ada yang punya penyakit bisa sembuh, gitu maksudnya. Jadi perbedaannya ada. Dajjal apa termasuk tanda-tanda kiamat? Iya, masuk tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat kecil berarti ada. Mau contoh? Contoh. Zaman ini orang lebih senang musik daripada yang lainnya. Ada senang ngaji, wah kui tanda kiamat. Ada lagi, contoh lagi. Lebih banyak yang senang riba, apa-apa kredit. Lagi. Banyak mall, iya. Apa ini istilahnya ini? Kurbul aswak. Ya, pasar-pasar itu semakin dekat-dekatan. Ya, berarti mall-mall makin dekat, pusat pembelanjaan masih makin dekat. Nah, itu tanda kiamat, itu kiamat sugro semuanya. Kalau datang tanda kiamat kubro, Dajjal datang, Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi datang, kemudian Nabi Isa turun. Ah, sebentar lagi kiamat besar itu datang. Gitu. Sekarang itu banyak kuliner di mana-mana. Sekarang banyak kuliner di mana-mana, bisa jadi. Ingat, tanda kiamat cuma sekadar tanda, belum tentu terlarang. Ada yang cuma sekadar berita, Pak. Ya, ada yang terlarang. Contoh, Nabi SAW cuma sekadar berita saja. Di antara tanda kiamat adalah orang itu meninggalkan sunnah. Bentuknya masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid. Berita aja. Tercela enggak? Enggak, sunnah. Namun dia tinggalkan itu. Contoh lagi, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini tercela ini, karena ancamannya ada. Ya'juj dan Ma'juj itu bagian dari ini juga. Tanda-tanda juga. Wallahu a'lam, duluan mana? Apakah ada hubungannya di dalam surat Al-Kahfi itu kan menyebutkan untuk memperingatkan orang yang mengucapkan bahwa Allah itu mempunyai anak. Apakah ada hubungannya dengan Dajjal, fitnah Dajjal? Iya, ada hubungannya dengan fitnah Dajjal. Kan nanti ceritanya ke Nabi Isa gitu. Nabi Isa kan ya diklaim itu sebagai anak Tuhan gitu. Nah, itu yang dibantah. Ada lagi, kenapa Nabi lebih takut orang yang riya dalam sholatnya daripada fitnah Dajjal? Karena riya nggak nampak, Dajjal kelihatan. Kalau riya syirik khafi, syirik yang samar. Kalau Dajjal kelihatan tuh, matanya buta sebelah, orang-orang beriman tahu. Kalau syirik khafi atau riya, orang nggak tahu kalau dia itu berbuat riya. Kita lagi lihat orang sholat, kita cuma tahu dia sholat gitu. Namun tahu dia riya nggak? Tidak tahu. Namun kalau Dajjal kelihatan. Itu bedanya. Maka Nabi SAW itu lebih khawatir sahabatnya itu terjerumus dalam riya dibandingkan dengan Dajjal. Riya berarti lebih bahaya lagi. Itu maksudnya. Terus sikap seorang muslim gimana, Ustaz? Sikap seorang muslim, Dajjal tuh nggak usah terlalu takut atau gimana? ya takut juga, namun ya tinggal perkuat iman aja. Syaratnya sudah cukup tuh, penangkal-penangkalnya sudah komplit. Iya, tinggal dikuatkan berarti ngaji makanya. Yang takut seorang kafir aja lah. Yang takut orang kafir saja. Iya, makanya ngaji, kalau enggak ya enggak bisa kuat imannya. Komplit aja lah. Ya sudah, kalau gitu sudah komplit itu. Siap-siap aja Dajjal datang. Yang jelas gak usah beritahu tahun berapa nanti Imam Mahdi 2020 lagi. Banyak ngawur itu kalau video-video nonton itu. Walaupun tuh orang berpecis ke, bersurban ke, jenggotnya lebat ke, nggak bisa ramal-ramal kayak gini, nggak boleh.
Saya terangkan di buku saya itu prediksi akhir zaman. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam ini. Moga-moga Allah paringi rizki penuh berkah, hujan penuh berkah, dan juga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita dijauhkan saking fitnah dajjal, dikuatkan iman, dan Allah memberikan kita istiqomah lan husnul khotimah. Ya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi